Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildana Terangku dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM singkat 24091. Di sini saya ingin saya hendak di sini saya akan mengerjakan challenge secara live coding, challenge praktikum modul 7 dan serta menjelaskan kode tugas praktikum modul ke-7. Baik, di sini terdapat 3 challenge modul 7. Terdapat di modul 7 terdapat 3 challenge. 1, 2, 3. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja mengerjakan challenge tersebut. Pertama-tama saya akan membuka Google Colab. Saya akan mengerjakan melalui Google Colab. Lalu saya membuat notebook baru. Nah, di sini saya akan memberi nama notebook ini, saya buat challenge modul 7 saja. Kita akan mengerjakan challenge pertama. Kita baca dulu soalnya. Diberikan sebuah list berisi angka bilangan bulat. Tugas Anda adalah membuat array baru yang berisi string angka GI sama dengan ganjil atau genap berdasarkan list yang diberikan menggunakan list comprehension. Ini adalah contoh dari listnya dan ini adalah contoh outputnya. Oke. Jadi di sini persyaratannya adalah kita membuat list seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan metode list comprehension. Saya besarkan dulu. Jadi di sini saya akan membuat list angkanya terlebih dahulu. Lalu kita akan memulai proses list comprehensionnya. Kita buat variabel kita simpan list ini dalam variabel bernama saya simpan. Baik, selanjutnya adalah melakukan proses membuat list baru menggunakan metode list comprehension. Di sini saya akan membuat list baru tersebut dan menyimpannya dalam variabel yang bernama list ganjil genap. Oke. Dan ini adalah contoh outputnya. Di sini saya akan menggunakan for karena for itu kan digunakan jika kita mengetahui jumlah persis berapa kali yang kita ingin ulang. Maksudnya for itu digunakan biasanya jika kita mengetahui berapa kali kita ingin melakukan suatu proses pengulangan. Baik, di sini peraturannya, formatnya adalah angka sama dengan lalu tipenya genap atau ganjil. Jadi langkah pertama adalah saya menulis variabel i, lalu for i in angka nama variabel list tadi. Di sini variabel listnya saya diberi nama angka, maka ini akan diisi angka.
kategori untuk angka. Nah, lalu kita coba keluarkan list ganjil genap. Oke, ini adalah contoh list dari ini kan. Jadi setiap berulang lagi, kalau list dimasukin ke dalam form nanti akan seperti 1, 2, 3, 5, 7. Nah, sekarang kita akan membuat outputnya menjadi seperti ini, maksudnya elemennya menjadi seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah kita format string yang lalu kita masukkan angkanya berapa. Angkanya akan menggunakan variabel i. Kita tulis i. Lalu setelah angka terdapat sama dengan spasi sama dengan spasi. Lalu tipenya genap atau ganjil. Nah, untuk membuat agar bisa membuat keluaran ganjil genap seperti ini, kita akan menggunakan ternary. Ternary ini seperti if else, hanya saja kita melakukannya dalam satu baris. Jadi caranya adalah kondisi formatnya adalah ini kondisi true, lalu if ini adalah kondisinya, lalu else ini adalah kondisi salah. Ini adalah format penulisan ternary. Oke, kita demonstrasikan. Jadi jika bernilai true, nah, jadi jika bernilai true, saya akan menggunakan, maka angka tersebut adalah genap. Ini adalah kondisi true-nya adalah genap, berarti kondisinya adalah jika i dimodulus 2 sama dengan 0, jika i dimodulus 2 sama dengan 0. Nah, else-nya adalah ganjil. Nah, supaya kita terlihat rapi, kita akan jadinya seperti ini. Nah, supaya terlihat rapi. Oke, jika sudah, kita akan jalankan kodenya dan hasilnya sudah seperti yang terdapat pada contoh output di sini. Kita lanjut ke challenge selanjutnya. Oke, challenge kedua ini kita baca soalnya terlebih dahulu. Soalnya adalah diberikan sebuah list berisi beberapa kata dan buatlah list baru yang berisi list yang isinya itu nested list atau list bersarang yang berisi huruf vokal yang berada di setiap kata dalam list lama menggunakan teknik list comprehension. Jadi di sini ini kan list pertama ini seperti contohnya programming, Python, list dan comprehension. Nah, pada elemen pertama itu terdapat huruf vokal A dan I, maka nantinya akan disimpan pada list kedua di elemen pertama yang berbentuk list dengan isi O, A, I, karena di kata programming hanya ada huruf vokal O, A, dan I. Kita buat saja, kita tulis saja, kita buat variabel bernama list atau untuk menyimpan list awal. Python dan list
comprehension. Lalu kedua kita membuat list vokal. Nah, di sini kita melakukan proses list comprehension. Jadi di sini kita tulis saja dulu di ya seperti jar in list kata. Nanti kita melakukan perulangan di list bernama list kata. Oke, jadi di sini kita akan melakukan pengondisian. Dan sebelum itu kita akan membuat list yang berisi huruf vokal. Jadi caranya adalah list, kita akan membuat variabel bernama vocals yang menyimpan list berisi huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, di sini kita buat list lagi. Kita membuat list comprehension. Kita akan membuat dua list comprehension. Nah, cari ini. Cari ya. Forwards. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia kan berarti kata. Nah, jadi selanjutnya kita akan melakukan caranya maksudnya adalah setiap huruf yang terdapat dalam suatu kata. Nah, kenapa menggunakan for? Karena kita mengetahui berapa pasti kita akan melakukan perulangan. Kita akan melakukan perulangan sebanyak elemen yang terdapat pada list ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan jar in work. Nah, di sini kita melakukan pengondisian if jar in false. Nah, ini berarti kita ini fungsinya untuk melakukan pemfilteran. Jika suatu karakter terdapat dalam list ini, maka akan dimasukkan ke dalam list. Tapi jika tidak akan dimasukkan. Jadi kita lihat hasilnya. Kita jalankan dan hasilnya seperti ini. OAI, programming OAI. Lalu Python terdapat satu O dan di sini ada O. Lalu di sini ada list yang I, ya huruf vokalnya adalah I, hanya ada I, maka ini I. Lalu ada comprehension, ada O, E, I dan O, I dan O. Tapi di sini kita belum mengeluarkan output list awalnya. Jadi kita keluarkan list awalnya. Dan hasilnya seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke challenge ketiga. Oke, pada challenge ketiga kita disuruh kita baca soalnya dulu lah. Diberikan sebuah tuple, carilah berapa banyak data satu yang muncul pada tuple tersebut tanpa menggunakan metode count. Jadi, contoh outputnya adalah seperti ini. Ini adalah tupelnya, lalu ini adalah menghitung berapa banyak angka satu yang muncul. Berapa banyak angka satu yang muncul adalah 3. Nah, di sini kan angka 1 muncul sebanyak 3 kali. Berarti jumlahnya adalah 3. Jadi kita buat saja tupelnya. Kita beri nama tupel A. Nah, jika tupel itu sintaksnya adalah menggunakan tanda kurung. Nah, jika list itu menggunakan kurung siku. Perbedaannya adalah tupel itu tidak dapat diubah, sedangkan list itu dapat diubah. Hanya itu saja perbedaannya, dan lainnya itu sifatnya kebanyakan yang sama. Kita tulis saja 1,
1 2 1 2 2 3 4 5. Oke, di sini kita tanpa menggunakan metode count ya. Jadi kita tulis kita membuat variabel tunggu. Oke, jadi cara menghitung ini adalah kita akan mengecek angka 1 itu akan mengeluarkan akan keluar berapa banyak. Jadi di sini kita akan menggunakan for untuk mengecek setiap elemen yang terdapat pada tupel ini. Kenapa menggunakan for? Karena kita tahu berapa banyak kita ingin mengulang. Saya ingin mengulang pengulangan tersebut sebanyak sejumlah elemen yang terdapat pada list ini. Maksudnya tupel terdapat dalam tupel tersebut. Nomor tupel for angka in tupel angka. Nah, sebelum itu kita akan membuat variabel total. Total elemen 0. Ini adalah inisialisasi variabel dan variabel ini itu berfungsi untuk menyimpan berapa banyak total elemen yang terdapat pada tupel tersebut. Jadi langkah-langkahnya adalah kan di sini ceritanya kan hanya mencari data 1, maksudnya kan angka 1 dan tidak dinamis kan. Jadi kita membuatnya seperti ini. If 1 if 1 sama dengan angka return total elemen plus sama dengan 1. Nah, hanya seperti ini. Lalu di sini kita akan menampilkan list awal. Kita tampilkan list awal. Lalu di bawahnya kita tampilkan berapa banyak angka 1 yang muncul. Oke, kita gunakan format string. Hasilnya adalah 3. Nah, cara kerjanya adalah jika angka ini sama dengan 1, maka tupel elemen akan bertambah. Oke. Jadi, nah, semua challenge sudah saya kerjakan, sudah terselesai. Sekarang langsung saja menuju ke penjelasan kode praktikum. Oke, jadi saya sudah membuka tugas praktikum modul ke-7. Di sini terdapat sebanyak 3 soal. Oke, saya akan menjelaskan soalnya. Soal pertama adalah membuat program Python untuk mengelola data mahasiswa menggunakan dictionary. Yang ketentuannya program harus memiliki dictionary yang key-nya, yang formatnya dengan key ini singkat, lalu value-nya berisi dictionary yang strukturnya itu nama, name, body, dan angkatan. Yang di sini sudah tertera datanya. Lalu kedua ini harus memilih menu utama, yaitu tambah, ubah, hapus, keluar, dan di atasnya yaitu menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan. Setelah itu di ketiga penjelasan sejak tidur, ada menampilkan data, menambah data. Nah, menampilkan data ini merupakan fitur yang ditampilkan pada di atas menu. Lalu menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Lalu terdapat validasi input. Input menu adalah angka 1 sampai 4. Name dan angkatan harus berupa integer. Dan validasi input ya atau tidak pada menu ubah data.
Jadi tetap di menu ubah data itu terdapat pertanyaan ingin mengubah data lagi atau tidak. Nah, ini opsi untuk mengubah data lain. Nah, lalu lanjut ke nomor 2. Nomor 2, di sini kita disuruh untuk membuat tuple yang berisi data mahasiswa dengan format seperti ini, sebanyak minimal 3 mahasiswa, lalu menampilkan nama dan nilai UAS mahasiswa pertama, dan setelah itu kita hitung rata-rata nilai tugas semua mahasiswa. Lalu nomor 3, kita diberikan list nama yang berisi Budi, Ani, Citra, Denny ini, dan kita membuat list baru berisi nama-nama tersebut dalam huruf kapital. Nah, huruf kapital ini itu merupakan huruf besar yang digunakan pada itu. Huruf kapital adalah huruf besar yang diletakkan pada awal kalimat. Maksudnya itu seperti ini kan. Jadi pada huruf pertama pada suatu kata. Oke, kita buka kodenya. Sini adalah kodenya. Ini adalah atribut. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan terdapat atribut apa saja di dalam struktur penyimpanan mahasiswa. Seperti ini kan ada nama, name, prodi, dan angkatan. Nah, kalian bisa lihat di sini strukturnya sama persis dengan ini. Lalu di sini ada mahasiswa, dictionary mahasiswa yang berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa. Di sini ada berbagai fungsi yang fungsinya itu saya jelaskan. Fungsi returner ini berfungsi untuk membuat struktur return, maksudnya return value untuk setiap fungsi. Jadi di sini ada status ini bernilai boolean, dan value ini bernilai any atau sembarang, terserah. Lalu di bawahnya ada fungsi is mahasiswa exist dengan parameter name singkat yang berikut adalah string. Nah, ini berfungsi untuk mencari apakah mahasiswa terdapat dalam data atau tidak. Jika tidak, akan bernilai false, dan jika iya, akan bernilai true. Lalu ada fungsi def get mahasiswa. Ini berfungsi untuk mendapatkan mahasiswa. Jika mahasiswa kosong, akan mengembalikan pesan seperti ini. Tapi jika ada, akan mengembalikan seperti ini. Nah, mengembalikan data baru, mengembalikan data mahasiswa. Lalu ada fungsi create mahasiswa. Ini berfungsi untuk membuat data mahasiswa baru. Di sini terdapat parameter name singkat, nama, name, prodi, angkatan. Nah, di sini terdapat, nah lanjut saja. Nah, saya jelaskan saja. Oke, di sini terdapat variabel data. Nah, ini untuk variabel ini berisi dictionary data baru dari mahasiswa yang ingin ditambah. Nah, ini adalah proses pemasukan data pada data mahasiswa. Di sini kita memasukkannya dengan proses assignment. Ini adalah mahasiswa, lalu G-nya adalah name singkat yang dilemparkan oleh argumen sang pemanggil. Lalu ada new data yang berisi data baru. Nah, ini adalah pengecekan jika name singkat tidak ada dalam. Nah, ini berfungsi untuk apakah data berhasil ditambahkan dengan menggunakan login. Nah, jika gagal ditambahkan kan berarti data tidak terdapat dalam mahasiswa. Nah, maka akan return false dengan pesan seperti ini. Tapi jika berhasil, akan mengembalikan nilai true dengan value data yang telah ditambahkan. Lalu terdapat fungsi update mahasiswa yang berparameter name singkat, option, dan value. Nah, opsi ini itu adalah atribut apa yang ingin ditambahkan, dan value ini itu adalah
nilai baru yang setelah diubah. Nah, ini adalah proses pengubahan nilai menggunakan menggunakan metode assignment. Ini adalah name singkatnya. Lalu opsi atau atribut apa yang ingin diubah dengan value baru. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan mahasiswa dengan atribut-atributnya, dengan atribut yang diubah. Lalu ada fungsi delete mahasiswa yang berfungsi untuk menghapus data mahasiswa yang berparameter name singkat. Nah, kita menggunakan di bawahnya kita menggunakan metode del mahasiswa. Lalu kuncinya apa? Nah, jika berhasil dihapus, nah ini untuk mengecekkan berhasil dihapus atau tidak. Jika berhasil, maka akan mengembalikan. Jika tidak berhasil, akan mengembalikan false. Dan jika berhasil, akan mengembalikan true dengan pesan seperti ini. Lalu di bawahnya ada program utama. Nah, kita mau menggunakan while true supaya loopnya akan berulang secara terus-menerus. Jadi selama user tidak memilih opsi keluar, program ini tidak akan berhenti. Di sini ada data sama get mahasiswa. Ini variabel ini berisi data-data mahasiswa. Di sini ada if status. Nah, ini untuk pengecekan status. Jika data, kan ingatkan tadi struktur dari data kan bernilai array. Return setiap fungsi kan bernilai array. Indeks pertama kan true, boolean kan, true atau false, dan indeks kedua adalah pesannya. Nah, jika berhasil, nah jadi jika apakah data mahasiswa ada, jika ada maka tampilkan seluruh data mahasiswa. Nah, jika tidak akan menampilkan pesan error tadi. Lalu ada print tabel mahasiswa, dan di sini ada output informasi menu, dan di sini ada variabel yang meminta input kepada user. Nah, di sini terdapat banyak if untuk menerima semua inputan dari user, opsi dari user. Nah, else ini adalah jika ini berfungsi untuk jika perintah tidak valid. Nah, kita mulai ke masuk tambah. Jika untuk menambahkan suatu mahasiswa, user akan ditanyakan name singkat mahasiswa yang akan ditambah. Lalu di sini ini berfungsi untuk mengecek apakah name singkat itu sudah ada dalam data mahasiswa atau tidak. Jika sudah ada, akan mengeluarkan output seperti ini, dan jika tidak, lalu continue. Nah, continue ini berfungsi untuk melanjutkan ke putaran selanjutnya. Jadi proses dihentikan dan proses tidak akan dijalankan. Nah, ini tidak akan dijalankan. Nah, lalu jika tidak ada, akan lanjut menanyai user berbagai input, nama, name, kode, angkatan. Terdapat input untuk masing-masing atribut. Lalu kita membuat mahasiswa dengan fungsi create mahasiswa yang parameternya urut seperti fungsi sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Terdapat name singkat, name, kode, dan angkatan. Nah, setelah itu di bawahnya ada jika penambahan berhasil akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, berarti jika tidak akan mengeluarkan output apapun. Misalnya saya beri output mahasiswa kalau tambahkan. Nah, selanjutnya adalah menu edit data. Nah, di sini saya menggunakan while true. Kenapa? Karena seperti kriteria sebelumnya, pada menu edit data terdapat opsi ingin melanjutkan atau tidak. Nah, kita masuk ke dalamnya. Di sini menampilkan apa saja data yang bisa diubah menggunakan
menggunakan for titik hitam ini. Nah ini kan titik hitam sebagai kita bisa key dan value nya apa. Lalu ada name singkat, ini untuk meminta name singkat, ini untuk meminta user data yang ingin diubah. Nah jika seumpama data tidak ada di dalam mahasiswa, maka proses akan dihentikan dan putaran akan di skip. Tapi jika ada, datanya ada, nah kan jika data ini tidak ditemukan, nah kalau ingin mengeditkan tentu kita ada data ini diubah, kalau nggak ada kan nggak bisa. Nah lalu lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan atribut yang dapat diubah. Nah ini untuk meminta user atribut apa yang ingin diubah, input berupa integer. Nah jika ini untuk mengecek apakah eh, input yang dikirim oleh user itu ada di dalam atribut. Jika ada, maka akan lanjut, tapi jika tidak ada, akan berhenti di sini, cukup di sini. Jadi ini intinya adalah validasi kondisi. Lalu jika ada, maka akan mengambil value atribut. Nah seumpama user meminta mengisi satu kan, atribut ke satu kan nama satu, dikurangi satu kan 0. Nah list kan dimulai dari 0, berarti indeks pertamanya adalah nama. Nah seperti itulah kurang lebih. Nah lalu meminta value, ini value itu isi atribut baru yang yang akan diubah, maksudnya isi baru ingin diganti dengan apa, seperti itu. Lalu result, nah ini itu proses update nya menggunakan fungsi yang sudah saya buat, yaitu update mahasiswa. Nah ini untuk mengecekkan jika data berhasil diubah maka akan menampilkan ini, tapi jika tidak akan menampilkan. Nah di sini ada variable is repeat sama dengan tidak. Ini untuk inisialisasi apakah user ingin mengubah data lain atau tidak. Di sini ada while true. Nah ini untuk memastikan user memilih hanya opsi ya atau tidak, jadi hanya dua opsi. Jika selain itu akan menampilkan tolong iterasinya. Nah tapi jika user, nah kan kondisinya is repeat not in ya atau tidak, kan menampilkan ini. Tapi jika user inputnya sesuai, maka loop ini akan di-break dan lanjut ke dan akan keluar dari while true. Lalu dicek, seumpama user memilih iya, maka ini akan tidak di-break. Tapi jika user memilih tidak, loop ini akan di-break dan kembali ke menu utama. Oke, kita lanjut kepada menu hapus. Di sini menu hapus cukup simpel. Nah di sini untuk menampilkan data yang dapat diubah dengan menggunakan for. Lalu kenapa pakai for? Ya tahulah, karena saya ingin menampilkan data yang terdapat dalam data mahasiswa. Lalu di sini untuk meminta user memasukkan name singkat. Lalu ini untuk mengecek apakah mahasiswa ada atau tidak. Lalu di sini result. Nah ini proses penghapusan mahasiswa menggunakan fungsi delete mahasiswa yang sudah saya buat sebelumnya. Dengan argumen name singkat. Nah, jika prosesnya berhasil maka akan menampilkan ini. Oke, kita lanjut pada proses keluar program. Nah jika user memilih menu nomor 4, maka akan menampilkan program di kiri dan kita break, jadi loop kita hentikan secara paksa. Nah ini else, ini berfungsi untuk jika perintah jika inputnya menu yang diberikan oleh user tidak valid. Nah jadi kurang lebih seperti itu bukti saya.
Nah, kita jalankan terus showcase ya. Oke, di sini sudah saya jalankan kodenya. Nah, di sini kita coba satu persatu hidupnya ditambah. Kita coba apa strap 100. Nah, namanya itu anggap saja Verdi. Dengan ini teman-teman saja untuk 100 maksudnya ini positif angkatan 2024. Nah, jika proses berhasil maka akan menampilkan seperti ini, mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, sudah terlihat kan di sini terdapat data baru yang telah ditambahkan. Nah, sekarang ingin mengubah. Nah, seumpama saya memasukkan data yang tidak terdapat dalam pilihan, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Nah, tapi jika saya memasukkan data yang terdapat di dalam sini, seperti saya ingin mengganti nama Mas Ferdi 24 100. Nah, kita ingin ganti nama, kita ubah saja menjadi Setiawan saja. Nah, jika data masih diubah akan menampilkan output seperti ini. Nah, kita keluar lagi dari proses. Nah, kan Setiawan sudah saya ubahkan ini. Nah, sekarang kita ingin menghapus. Saya ingin menghapus data saya 24 091. Nah, jika berhasil akan menambahkan data pada dihapus. Nah, sudah terlihat. Nah, hasilnya terlihat kan, data di sini terhapus. Lalu kita hapus lagi datanya. Kita hapus 4100. Dan hasilnya adalah ini, data mahasiswa kosong. Nah, ini akan ditampilkan jika data dari mahasiswa itu kosong. Lalu kita keluar dan program diakhiri. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini kan kita disuruh buat tupel. Di sini tadi kan kita disuruh buat tupel, lalu menampilkan nama dan UAS mahasiswa pertama dan kata-kata setiap mahasiswa. Nah, di sini itu saya mendeklarasikan variabel yang berisi tupel berisi 3 mahasiswa. Ini merupakan tupel apa ya? 2 dimensi sepertinya. Ya. Nah, lalu di sini kita menampilkan oleh UAS mahasiswa pertama. Nah, di sini mahasiswa pertama, saya membuat variabel mahasiswa pertama yang berisi elemen pertama dari tupel mahasiswa. Lalu di sini menampilkan nama. Lalu di sini saya menampilkan nama dengan cara mengambil elemen kedua dari mahasiswa pertama. Nah, ini kan elemen kedua nih. Nah, lalu kita menampilkan UAS. Nah, UAS ini kan elemen ketiga, berarti indeks kedua. Nah, di sini kita menuliskan 2, lalu 1. Berarti kita mengambil elemen ketiga, lalu elemen kedua. Nah, ini indeks ke 1. Nah, itu tuh cara nampilinnya. Lalu di sini untuk menghitung kata-kata. Nah, for mahasiswa in tupel mahasiswa, berarti kita mengambil setiap data setiap mahasiswa dari tupel mahasiswa. Nah,
Ini skor sum, ini untuk menghitung total tiap nilai dari setiap mahasiswa. Lalu kita print name-nya, print nama, dan ulangan hitung skor di indeks kedua, for skor in mahasiswa kedua. Jadi setiap skor yang terdapat di elemen kedua, nah elemen kedua kan ini kan, di setiap mahasiswa, nah di dalamnya kita tambahkan skor sum ditambah dengan skor, berarti ini tambah ini, lalu disimpan ke sini. Nah lalu setelah proses for, kita hitung average-nya atau rata-rata. Nah, skor sum totalnya kita bagi dengan panjang dari data ini. Data ini kan 3, berarti total ini dibagi 3. Cara menghitung rata-rata kan dengan cara mentotal seluruh elemennya, lalu dibagi dengan panjang elemennya. Lalu kita print hasilnya. Nah, di sini kita menggunakan titik 2.2f. Nah, ini fungsinya untuk hanya mengeluarkan 2 digit di belakang koma. Oke, kita jalankan ya. Nah, ini rata-rata dari setiap mahasiswa. Kita udah terus semua kata-kata mahasiswa kan seperti ini. Nah, bagaimana jika kita tidak menggunakan 2f? Hasilnya akan menjadi float yang sangat panjang. Nah, tadi taraf itu saya menambahkan 2f saja. Nah, toh juga itu tidak perlu terlalu akurat kan. Lalu kita lanjut ke list ketiga, ke nomor 3. Di sini kita disuruh menjadikan setiap huruf menjadi kapital. Di sini kita menggunakan list comprehension. Seperti yang disebutkan di sini, kita menggunakan list comprehension. Nah, berarti nama, for nama in list nama. Berarti setiap elemen di dalam list nama akan dimasukkan ke dalam list baru, nama baru. Nah, tetapi di sini kita menggunakan upper. Nah, tapi upper ini itu untuk membesarkan semua huruf, jadi huruf besar. Sedangkan kita butuh kapital, berarti kita gunakan capitalize yang akan membesarkan huruf awal dari satu kata. Jadi di sini kita menggunakan capitalize untuk membuat huruf awal dari suatu kata menjadi besar. B, A, C, D. Lalu kita keluarkan dan hasilnya seperti ini. Oke, baik. Baik. Sekian video penjelasan dari saya. Saya Wildan Haidar Anur, mohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.